Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saibilita Amanda akan menjelaskan mengenai analisis arahan tata hubungan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia. KPH merupakan konsep kewilayahan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Arahan pengembangan kelembagaan KPH harus mengedepankan kejelasan kiprah, fungsi koordinasi, dan sinergisitas peran dari banyaknya pihak berdasarkan tata hubungan kerja, hak, dan kewenangan masing-masing untuk mendorong sistem keperanatan pengelolaan hutan yang baik atau good forest governance. Nah, dengan adanya KPH ini diharapkan mampu menjadi pengelola di tingkat tapak guna tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kebijakan KPH diperlukan sebagai enabling condition terhadap upaya memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju degradasi, meningkatkan kecepatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan KPH dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Dinas Kehutanan ini lebih diposisikan sebagai instansi yang menerbitkan berbagai kebijakan untuk hutan yang ada di wilayahnya. Sedangkan KPH bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional dengan panduan kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan. Dalam tatanan praktis, KPH akan menjadi lembaga otonom, namun akan bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan. Seperti KPH menyusun perencanaan jangka panjang untuk keseluruhan kawasan. Nah, rencana ini harus diselaraskan dengan kebijakan kehutanan, kemudian akan disahkan oleh gubernur atas rekomendasi kepala dinas. Hubungan KPH dengan IUPHHK. Dalam konteks pengelolaan dan pengusahaan hutan di Indonesia, telah ada IUPHHK sebelum dibentuknya KPH. Sebelum terbentuknya KPH versi pemerintah, sebagian IUPHK yang telah ada melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya merupakan fungsi pengelolaan seperti tata hutan, inventarisasi, dan perlindungan di wilayah masing-masing. Terlepas dari berbagai argumentasi bahwa IUPHK hanya sekedar memfokuskan pada pemanfaatan, sebenarnya IU inilah yang bisa didorong menjadi unit pengelola, bukan KPH versi baru pemerintah. Dalam kasus IUPHK yang kinerjanya jauh dari harapan, KPH versi pemerintah dapat dibentuk dan IUPHK tersebut dapat dijadikan mitra dalam kegiatan pengelolaan. Tetapi IUPHK tersebut tetap di bawah kendali dari KPH. Oleh karenanya, perencanaan kegiatan IUPHK semacam ini harus sejalan dengan rencana-rencana yang disusun oleh KPH. Kemudian hubungan KPH dengan UPT Kementerian Kehutanan. Dalam konteks tata hubungan kerja dengan KPH, UPT dapat menjadi institusi pendukung bagi pelaksanaan pengelolaan hutan, terutama pada masa transisi sebelum KPH menjadi unit pengelolaan yang mandiri. Fasilitasi dan dukungan dari UPT ini bisa mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, teknis kehutanan, dan sumber daya manusia. Misalnya, sebelum KPH benar-benar mandiri, UPT-UPT ini bersama-sama dengan Dinas Kehutanan dapat menyusun rencana jangka panjang pengelolaan hutan. Contoh lainnya yaitu BP2HP dapat menjalankan fungsi koordinasi untuk BA-PLAN dan Bina Usaha Kehutanan terkait dengan konteks pemanfaatan hutan dan perizinannya. Sekian dari saya, terima kasih.